Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Christian Nathanael dan saat ini saya akan mereview bagaimana perbandingan programmer yang membuat aplikasi dengan coding manual dengan programmer yang membuat aplikasi dengan tools. Oke. Nah, jadi di sini ada YouTuber dengan channel UI Lover. Di sini dia membuat aplikasi e-commerce secara manual. Jadi untuk dashboard UI-nya dia bikin sendiri, dia coding satu persatu. Lalu untuk bagian rekomendasi listnya juga dia coding manual untuk title, deskripsi, terus eh, URL gambar, terus ukuran, harganya, dan lain-lain. Nah, lalu pada YouTuber dengan channel Mikey No Code, di sini dia membuat aplikasi menggunakan Google AI Studio. Jadi dia hanya perlu memprompting kodenya, memprompting aplikasi yang akan dia buat, lalu dia tambahkan juga untuk fitur-fitur pada aplikasinya, lalu dia generate. Nah, jadi hasilnya aplikasinya sudah langsung terbuat di sini. Ada dashboard, ada bagian notes-nya, ada settingnya, dan itu eh, dibuat oleh tools dengan singkat, dengan waktu yang singkat. Nah, jadi perbandingannya, programmer yang membuat aplikasi dengan coding manual itu proses pengerjaannya lebih lama karena dia harus eh, mengetik baris kodenya tuh satu persatu. Jadi lama dia ngerjainnya. Lalu untuk programmer yang membuat aplikasi dengan coding manual itu dia paham setiap baris kodenya, dia paham alur logikanya, dia paham desain setiap fiturnya itu di bagian mana saja untuk setiap elemen-elemennya. Nah, lalu yang ketiga tuh desain UI dan UX itu lebih fleksibel. Jadi programmer yang membuat aplikasi secara coding manual itu dia dapat eh, sesuka hati menentukan desain dari aplikasi tersebut. Jadi dia bebas mau menambahkan elemen-elemen apa saja yang ada di aplikasinya. Nah, sedangkan untuk programmer yang menggunakan tools itu yang pertama pengerjaannya lebih cepat karena si programmer ini hanya dengan prompt dia isi kebutuhan-kebutuhan aplikasinya dan dia hanya menekan build itu langsung menjadi aplikasinya dengan fitur-fiturnya. Lalu yang kedua, eh, programmer yang menggunakan tools untuk membuat aplikasi itu, dia itu hanya tahu kodenya itu berfungsi. Jadi dia cuma tahu aplikasinya jalan, terus fitur-fiturnya ada, tapi dia nggak 100% paham alur logika kodenya itu bagaimana, kayak bagaimana fitur ini bisa berjalan, terus di mana peletakan-peletakan UI-nya. Jadi si programmer ini hanya berperan sebagai mandor dan AI yang mengerjakan semua codingan aplikasinya. Nah, lalu yang ketiga itu desain UI UX itu monoton. Jadi eh, untuk AI itu biasanya kalau dia membuat aplikasi itu untuk desainnya pasti general, kayak itu aja, terus monoton, terus kayak template. Jadi itu kesannya bikin aplikasi tersebut itu jadi boring. Nah, programmer itu yang mengandalkan AI sepenuhnya tanpa fundamental yang kuat itu pasti akan sangat berbahaya, apalagi misalkan terjadi error atau crash pada aplikasi yang dibuatnya, itu si programmer itu pasti bakal kebingungan karena dia nggak tahu di mana letak eh, letak letak bagian mana yang salah gitu kodenya. Karena ya codingannya ya di handle dengan AI semuanya. Tapi di satu sisi juga
kalau kita menolak AI sepenuhnya itu pasti bikin kerja programmer itu lambat dan kalah saing. Karena kita bandingkan saja eh, programmer yang ngoding manual itu lebih lama pengerjaannya karena dia harus ngoding baris kodenya satu-satu. Sedangkan programmer yang mengandalkan AI itu codingannya ditulis oleh AI. Jadi hanya sepersekian detik, satu dua detik itu sudah jadi itu untuk baris kodenya. Nah, jadi untuk sarannya itu sebaiknya programmer itu melakukan adaptasi terhadap dua metode tersebut. Jadi programmer itu tetap melakukan coding manual untuk mengasah kemampuan fundamental, terus untuk memahami fondasi aplikasi yang dia buat. Jadi jadi dia paham apa yang project yang dia buat tersebut itu. Lalu programmer juga bisa menggunakan tool seperti AI itu untuk mempercepat penulisan kodenya. Jadi waktu pengerjaan dari programmer tersebut lebih efisien. Nah, pentingkah mengenalkan Android, apalagi bahasa Kotlin untuk anak usia dini? Eh, Menurut saya itu lumayan penting. Yang pertama kenapa? Mengenalkan eh, Android atau bahasa Kotlin atau bisa pemrograman kepada anak-anak usia dini itu dapat mengasah kemampuan berpikir komputasional. Jadi si anak ini dia eh, akan dilatih untuk berpikir kritis, terus problem solving, terus berpikir logika. Nah, dan juga kan aplikasi ini kan sudah melekat pada anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak juga sudah pasti punya HP kan. Jadi daripada dia cuman sekedar jadi konsumen, dia cuman tahu menggunakan aplikasi. eh, Dia juga bisa tahu nih bagaimana aplikasi itu bisa dibuat itu dengan cara eh, dia kenal dengan Android atau bahasa Kotlin. Nah, lalu bekal untuk masa depan. Nah, jadi dengan memperkenalkan Android atau bahasa Kotlin untuk anak usia dini itu, mereka sudah memiliki bekal seperti tadi kayak bekal problem solving, bekal berpikir kritis, terus bekal kayak kreativitas juga yang dia dapat dari kenal dengan Android atau bahasa Kotlin tersebut. Jadi itu bisa menjadi fundamental dia atau basic dia itu untuk masuk ke dunia yang dunia yang erat dengan teknologi ini. Jadi dia enggak enggak ketinggalan zaman atau ya enggak ketinggalan zaman. Jadi dia tahu gitu untuk eh, basic-basic dari programming tersebut. Oke, jadi sekian untuk review. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.